Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal ya karim ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diberikan kesehatan, diberikan waktu luang oleh Allah, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Maka itu adalah fadilah, keutamaan menghadiri majelis ilmu. Meskipun kok umpamane wis ngrungokke ustate tapi ora mudeng. Ora mudeng. Itu bedanya hadir di majelis ilmu langsung dengan hadir di majelis YouTube. Apa bedanya? Kalau jenengan hadir langsung seperti ini, mbek rodok ngantuk-ngantuk sithik umpamane. Tapi ngajine Ustaz Amin kok ngantuk berarti penyakitan dong kuwi. Kok umpama jenengan ngantuk-ngantuk sithik umpamane. Atau enggak mudeng, jadi iki mau jelaske apa ya Ustaz ya. Niku tetep dapat apa? Fadilah hadir di majelis ilmu. Tapi kalau jenengan hadir di majelis YouTube, ya, dengarkan gitu, wong ada kesempatan langsung masuk YouTube itu. Jenengan ora paham, ya ora entuk keutamaan hadir di majelis ilmu pakai datane entek. Pakai datane entek, pulsane kalong. Tapi ala kulli hal semuanya baik. Kalau orang yang dimudahkan oleh Allah bisa hadir langsung, alhamdulillah. Tapi karena sesuatu hal kemudian dia tidak bisa hadir, bisanya hanya lewat media sosial, insya Allah dapat pahala karena dia punya niat untuk hadir. Makanya Nabi pernah bersabda, "Inna bil madinati larijalan ma qata'tum wadiyan." Sesungguhnya di Madinah, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang tidaklah kalian itu menempuh perjalanan jauh, menyusuri lembah, naik gunung, melainkan mereka itu pahalanya seperti dengan kalian. Kemudian Nabi mengatakan habasahumul udhru, mereka tertahan oleh uzur. Jadi janjane seandainya dia tidak ada uzur, dia ikut jihad. Tapi karena ada uzur, kemudian dia tidak bisa ikut jihad, dia mendapatkan pahala yang sama. Kalau seseorang itu sudah biasa hadir di majelis ilmu, sudah biasa hadir di sholat berjamaah, suatu ketika dia itu ada uzur, entah sakit misalnya, dia tetap dapat pahala karena sudah menjadi kebiasaan dia. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang
manusia mulia setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakrin As-Siddiq. Kita sampai pada pembahasan anak-anaknya Abu Bakar, yaitu yang kelima adalah Aisyah Ummul Mukminin. Pembahasan tentang Aisyah tentu pembahasan yang sangat panjang, karena beliau adalah Ummul Mukminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putrinya As-Siddiq, As-Siddiqah binti Siddiq, biasa disebut As-Siddiqah binti As-Siddiq. Dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu usianya adalah 6 tahun. Kemudian hidup serumah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usianya adalah 9 tahun. Begini, ketika Nabi berdakwah baik di Mekah maupun di Madinah, orang itu kan mencari celah untuk membunuh karakter Nabi. Muhammad disebut ini, disebut itu, tapi tidak pernah sekalipun Nabi itu diserang dari sisi beliau punya istri banyak. Misalnya hari ini ada pemimpin, calon pemimpin muncul, istrinya 4. Istrinya 4. Itu lawan-lawan politiknya itu biasanya kan akan nyari celah. Ini lewat mana untuk membunuh karakter dia. Kalau hari ini ada begitu, itu biasanya nanti akan diserang lewat jalur istri 4 tadi. Digambarkan sebagai lelaki yang doyan kawin lah, doyan ini dan seterusnya. Tapi Rasulullah bahkan pernikahan beliau dengan apa? Dengan Aisyah radhiyallahu taala anha itu tidak pernah dijadikan sebagai celah oleh orang-orang kafir untuk menyerang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masyarakat jahiliyah, tidak pernah seperti itu. Dan itu juga yang berlaku tidak hanya di masyarakat Arab, bahkan di pemimpin-pemimpin selain Arab juga sama. Bahkan malah tidak ada batasnya. Kembali pada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dia adalah a'lamun nisa, jadi perempuan paling alim, diberi kunyah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummu Abdillah wala Abdullahi laha. Namanya adalah, kunyahnya adalah ibunya Abdullah, padahal dia nggak punya Abdullah. Abdullah. Seperti Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi adalah kunyahnya Abu Zakaria, bapaknya Zakaria, padahal dia nggak punya Zakaria. Karena Imam Nawawi itu sampai meninggal nggak menikah. Sampai meninggal itu tidak menikah. Dan ada memang para ulama yang kemudian ada salah satu penulis yang menulis satu kitab kecil namanya Al-Ulama Al-Uzzat. Ulama-ulama yang jomblo. Ulama-ulama yang membujang sampai meninggal. Kenapa kok membujang? Karena terlalu sibuk dengan ilmu. Jadi sing nom-nom kok arep bujang, ya ora apa-apa anggere iso alim kaya Imam Nawawi ngono apa. Kemudian ada Ibnu Taimiyah sampai meninggal membujang, tapi kan punya karya. Di medan jihad pun sama. Ibnu Jarir At-Tabari itu juga membujang, tapi karena apa? Karena ada alasan. Mereka sibuk dengan ilmu sampai lupa apa? Sampai lupa untuk menikah. Dan memang Imam Nawawi meninggalnya usianya masih muda, yaitu 40-an tahun. Kana Sya'bi yuhadditsu an Masruq annahu idza tahaddatsa an ummil mukminin Aisyah. Asy-Sya'bi ketika meriwayatkan dari Masruq, ketika dia itu meriwayatkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah, maka dia berkata, telah menceritakan kepadaku As-Siddiqah, putrinya As-Siddiq, perempuan yang terbebas dari fitnah, Habibatu Rasulillah, kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha itu ada 2210 hadis. Ada orang itu yang ingin membuat keraguan. Kenapa
Aisyah itu kok yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal kebersamaan Rasulullah dengan Khadijah jauh lebih lama. Jauh lebih lama. Begini, Khadijah itu hidup bersama dengan Nabi dari sejak sebelum diangkat menjadi Nabi. Kemudian Khadijah itu tipe ibu rumah tangga, ibu rumah tangga yang punya kesibukan di dalam rumahnya, sehingga tidak banyak yang dikumpulkan oleh Khadijah, itu malah nggak ada. Kemudian Aisyah ini tipe orang yang legan, dia banyak waktu, sehingga waktu yang luang itu digunakan untuk mengilmui diri. Kemudian kenapa Aisyah itu banyak meriwayatkan hadis dari Nabi? Begini, istri Nabi itu dapat giliran jatah malam satu persatu. Satu orang satu malam nanti pindah. Jatahnya Aisyah itu 2 malam. Jatahnya Aisyah itu 2 malam. Kenapa 2 malam? Oh, karena dia paling muda ya Ustaz. Enggak, bukan karena itu. Dia jatahnya 2 malam karena dapat hadiah dari Saudah. Hadiah dari Saudah. Saudah itu setelah Khadijah wafat, Nabi ada yang menyebut Saudah dulu, ada yang menyebut Aisyah dulu yang dinikahi. Tapi yang jelas setelah Khadijah wafat, Nabi itu menikah, kemudian yang serumah dengan Nabi adalah Saudah. Saudah itu sepuh. Saudah itu sepuh. Kemudian Nabi itu pernah menawarkan perceraian kepada Saudah secara baik-baik. Karena dia mungkin sudah tua, jadi tidak bisa mengimbangi Nabi begitu. Kata dia, jangan ceraikan aku. Jangan ceraikan aku karena aku ingin nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, aku adalah istrimu. Bukan mantan istri Nabi. Jadi nek misalnya ning mahsyar ana rombongan, oh kelompok istri Nabi. Aku mau nenggon kelompok mantan misalnya. Tapi di sini dibangkitkan oleh Allah, dia adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nggak diceraikan, tapi dia mengikhlaskan malamnya dia diberikan kepada Aisyah. Maka Aisyah jatahnya 2 malam. Kebersamaan dengan Nabi itu lebih banyak, maka dia dapat banyak ilmu. Kemudian yang kedua, kenapa Aisyah itu paling banyak riwayat hadisnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada satu pembahasan, ada kitab namanya Al-Yaum An-Nabawi, hari-hari Nabi. Ini pernah saya bacakan di beberapa masjid di waktu itikaf juga. Rasulullah itu kalau kajian duha, beliau itu menyampaikan ilmu itu bersandar di dinding rumahnya Aisyah. Jadi makam Nabi itu kan rumahnya Aisyah, ya kan? Kalau kita jalan, misalnya yang ziarah ke makam Rasul itu, enggak ke Raudhah, yang kita lewat jalan gitu kan, itu dulu rumahnya Hafsah, putrinya Umar. Nah, Rasulullah itu kalau menyampaikan ilmu di kajian duha, itu Nabi bersandar di dinding rumahnya Aisyah di sana. Nah, ini di sini nih, menghadap ke sini. Kemudian para sahabat nanti mengelilingi Nabi. Bisa bentuknya itu lingkaran atau bentuknya ndelojor begini, nanti di ujung itu tidak ada yang duduk di situ. Sehingga kalau orang mau tanya sama Nabi itu langsung masuk. Nabi menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis kepada para sahabat. Di belakang, di balik tembok itu ada Aisyah yang mendengarkan. Dan di situ ada jendela yang biasanya kalau Nabi iktikaf, kalau mau nyisir rambutnya itu hanya Aisyah yang nyisir dari dalam rumah, kemudian Nabi di dalam masjid, kemudian disisir rambutnya, disisir rambutnya. Nah, itulah kenapa Aisyah itu banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping memang orangnya sangat cerdas. Jadi itu beberapa alasan begitu. Dan satu-satunya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika dinikah oleh Nabi, dia adalah gadis.
Istri Nabi itu yang lain kan secara status mereka janda. Yang gadis itu cuma Aisyah. Dan itu bagi Aisyah itu kebanggaan. Di pekan yang lalu kalau nggak salah kita bahas bahwa istri-istri Nabi itu punya kebanggaan masing-masing kan. Aku itu istri Nabi yang paling begini, yang begini. Aisyah, aku adalah satu-satunya istri Rasulullah yang ketika dinikah oleh Nabi, saya gadis. Yang lain janda semua. Nah gitu. Itu disampaikan oleh Aisyah kepada Fatimah. Disampaikan kepada Fatimah putri Nabi, anaknya Khadijah. Wah, apalagi ibunya Fatimah ini kan, ibumu dinikah oleh Nabi apa? Janda. Nih aku gadis. Wah, membanggakan diri dia kan. Kemudian nangislah Fatimah ini. Kemudian datang pada Rasulullah ditanya, kenapa nduk? Kok nangis? Jadi bunda Aisyah ngeten, aku adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikah oleh Nabi, aku gadis. Dan yang lain janda, termasuk ibumu. Gitu. Maka Nabi itu bilang sama Fatimah, nanti jawaban begini ke bunda Aisyah. Ibuku adalah satu-satunya istri Rasulullah yang menikah dengan Nabi dan Nabi sik Joko. Nabi sik Joko. Liyane ngono wis bare karo ibuku. Jadi ini adil namanya. Ini adil. Adil. Dan memang benar kenyataannya seperti itu, dan yang mengajari adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, tentu pembahasan tentang Aisyah itu Masya Allah panjang sekali. Berarti kalau kita membahas sahabat-sahabat Nabi itu nggak tahu selesainya kapan. Ummu Kulsum binti Abi Bakar, ini yang keenam. Yang keenam, ibunya adalah Habibah binti Kharijah. Abu Bakar itu berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah ketika menjelang wafatnya. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Aisyah bahwa keduanya adalah saudarimu. Satu adalah Asma, kalau Asma saya tahu. Nah yang dari yang lain. Kemudian Abu Bakar mengatakan apa yang ada di dalam kandungannya Habibah binti Kharijah. Itu yang aku maksud. Dan aku punya firasat, terbertik firasatku itu adalah perempuan. Jadi dia punya firasat yang ada dalam kandungan istrinya adalah perempuan. Dan firasatnya orang beriman itu tepat. Farasatul mu'min. Farasatul mu'min. Jadi firasatnya orang beriman itu semakin dia tinggi keimanannya, maka semakin apa? Semakin tepat firasatnya. Semakin tepat firasatnya. Tadi firasat. Dan ternyata lahirnya seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar bahwa dia adalah perempuan. Kemudian tazawwajaha Thalhah bin Ubaidillah wa qutila anha yaumal jamal. Kemudian dinikah oleh Thalhah bin Ubaidillah, dan Thalhah bin Ubaidillah meninggal di perang Jamal. Kemudian dia haji bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, berarti adiknya ini. Maka ini adalah keluarga Abu Bakar As-Siddiq yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan keluarga ini dengan Islam. Dan Allah memuliakan keluarganya Abu Bakar dengan Islam itu tidak ada di antara para sahabat yang 4 generasi semuanya sahabat. Sahabat itu apa? Orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan dia beriman. Abu Lahab uno tahu ketemu, tapi orang sahabat. Dia sahabat tapi sahabatnya Abu Jahal. Jadi dia bukan sahabat, pernah ketemu tapi tidak beriman. Maka yang disebut dengan sahabat adalah pernah bertemu dengan Rasulullah dan dia beriman. Tidak ada di antara para sahabat yang 4 generasi itu semuanya sahabat. Kecuali Abu Bakar. Ini kemuliaan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya Abu Bakar Islam kan? Pekan kemarin masuk Islamnya. Pembahasannya maksudnya. Masuk Islam. Abu Bakarnya Islam. Asma putrinya
Islam. Asma punya anak namanya Zubair. 4 generasi Islam semua. Tidak hanya itu, kemudian di yang lain adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abi Kuhafah. Tidak hanya dari satu garis tok, tapi 2 garis. Itu enggak ada di antara para sahabat yang lain. Sahabat misalnya Khulafaur Rasyidin saja misalnya. Umar bin Khattab enggak. Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anhuma kalau tidak salah. Al-Khattab itu. Kemudian Utsman juga sama, Ali jelas. Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum memeluk Islam. Nah, maka keluarga Abu Bakar itu keluarga yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rasdul khuluqi lis-siddiq fil mujtama' al-jahili, yaitu keunggulan akhlak Abu Bakar As-Siddiq di masyarakat jahiliyah. Abu Bakar ini di zaman sebelum dia masuk Islam, dia termasuk tokoh, dia termasuk pemuka masyarakat dan termasuk pimpinan di masyarakat di kabilahnya. Di masyarakat Quraisy itu kepemimpinan itu sebelum muncul Islam, kepemimpinan itu tersebar di 10 kabilah dan setiap kabilah itu diwakili 1 orang. Setiap kabilah itu diwakili 1 orang. Yang pertama Al-Abbas bin Abdul Muttalib dari Bani Hashim. Abbas itu paman Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib dari Bani Hashim. Bani Hashim ini tugasnya, tanggung jawabnya adalah memberi minum jamaah haji, yaskil hajij, memberi minum jamaah haji. Itu tugasnya dia. Nah, itu dalam pembahasan sumur Zam-Zam dari mulai zaman Nabi Ismail sampai ke bawah, memang nanti yang mendapatkan itu adalah Abdul Muttalib. Kemudian sampai Islam masih begitu. Kemudian Abu Sufyan bin Harb dari Bani Umayyah, ini tokoh juga, dan dia nanti jadi mertuanya Rasulullah karena Nabi menikah dengan Ummu Habibah. Dia tugasnya, tanggung jawabnya adalah membawa bendera atau panji orang-orang Quraisy. Ketika masyarakat Quraisy ini belum sepakat terhadap 1 orang, maka yang ditunjuk adalah dia yang menjadi apa? Yang menjadi pemimpinnya. Kemudian Al-Haris bin Amir dari Bani Naufal, tugasnya adalah Ar-Rifada. Ar-Rifada itu tokoh-tokoh Quraisy atau kabilah-kabilah Quraisy itu mengumpulkan harta. Harta dikumpulkan, tujuannya untuk apa? Kalau nanti ada musafir yang kehabisan bekal datang ke Mekah, maka disangoni dari duit tadi. Nah, itu mereka sudah apa? Sudah mengumpulkan, itu disebut dengan Ar-Rifada. Kemudian Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah ini kalau tidak salah nanti ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai juru kunci Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah. Sampai hari ini yang memegang kunci Ka'bah itu adalah keturunan dari Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah ini tanggung jawabnya adalah tentang musyawarah bersama dengan orang-orang Quraisy. Jadi mereka tidak akan sepakat atas suatu perkara, melainkan perkara itu telah disampaikan dulu kepada dia. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini tugasnya, tanggung jawabnya adalah masalah bayar diat, membayar diat, denda. Kemudian Khalid bin Walid dari Bani Makhzum. Bani Makhzum, dan tugasnya itu, tanggung jawabnya adalah kalau terjadi misalnya berangkat perang, yang ngurusi kemahnya adalah Khalid bin Walid. Kemudian ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia ini as-sifarah fil jahiliyah, yaitu sebagai kedutaan cara hari ini di masa jahiliyah. Kemudian Sofwan bin Umayyah bin Khalaf, ini yang nyiksa Bilal ini, bapaknya itu. Dia urusannya adalah
Al-Azlam. Urusannya adalah Al-Azlam. Kemudian Al-Haris bin Qais dari Bani Saham, urusannya adalah kepemerintahan. Kemudian amwalu alihatihim, yaitu harta yang dikumpulkan untuk berhala-berhala itu. Karena mereka dulu apa? Mereka menyembah berhala, meskipun tidak mau disebut sebagai orang yang menyembah berhala. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau dikenal sebagai orang mulia bahkan sebelum zaman kenabian. Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu juga dikenal dengan beberapa hal. Yang pertama adalah al-ilmu bil ansab, yaitu ilmu tentang nasab. Ilmu tentang nasab. Nasabnya masyarakat Arab. Dia ini orang alim. Sebelum Islam, dia dikenal sebagai orang alim, termasuk ulama ahli nasab dan kisah-kisah Arab, cerita-cerita Arab. Beliau memiliki pengetahuan yang sangat luas sehingga beliau ini dijadikan sebagai rujukan. Maka orang itu datang ke Abu Bakar itu tidak hanya karena ilmunya, tapi juga karena akhlaknya. Tidak hanya dua ini tok, kadang juga karena hartanya, karena dia orang kaya. Sehingga orang datang ke rumahnya Abu Bakar, ada yang mencari ilmu, ada yang hanya sekedar ingin bermajelis dengan dia karena orangnya menyenangkan. Orangnya menyenangkan. Kan tipe orang Indonesia kadang-kadang ini nek ngobrol karo iki ora nyaman aku nek ngobrol karo kuwi. Ono rame-rame do ngumpul nek disusul kuwi rada bubar. Nek Abu Bakar ndak begitu. Orang itu senang bermajelis dengan apa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka datang kepada Abu Bakar itu tidak hanya karena ilmunya, tapi juga karena akhlaknya, juga karena hartanya. Nah, dia dicintai oleh masyarakat Arab, dicintai oleh banyak orang. Dan annahu lam yakun ya'ibul ansab, dia itu ngerti nasab masyarakat Quraisy, tapi tidak pernah sekalipun mencela nasab. Dan tidak boleh kita kok mencela nasab seseorang. Meskipun seandainya di situ ada aibnya. Di situ ada aibnya. Wala yadhkuru al-masalib bi khilafi ghairi, berbeda dengan yang lain. Maka beliau adalah ansabu Quraisyin li Quraisyin. Orang Quraisy yang paling ngerti nasabnya orang Quraisy. Makanya begini, Rasulullah ketika berdakwah itu ke kabilah-kabilah, datang ke kabilah-kabilah, yang dibawa itu satu Abu Bakar, kemudian di situ juga ada Ali. Kenapa yang dibawa Abu Bakar? Misalnya ke kabilah Fulan, yang paling ngerti tentang kabilah Fulan itu adalah Abu Bakar. Kabilah Fulan itu dia paling seneng kalau disebutkan tentang perkara ini. Mereka itu paling tersinggung kalau disebut tentang ini, sehingga itu dijauhi. Maka yang dibawa adalah Abu Bakar. Kemudian apa? Abu Bakar sudah masyhur sebelum dia masuk Islam. Ketika sudah Islam, Rasulullah mengajak Abu Bakar. Juga pentingnya adalah masyarakat yang didakwai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menganggap bahwa Rasulullah itu orang yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Nyatanya di situ ada orang mulia yang mau bergabung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga Ali itu untuk menepis anggapan bahwa Nabi itu tidak disetujui oleh keluarganya, karena di situ ada Ali, yaitu sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar a'lamu Quraisyin, adalah orang Quraisy yang paling alim bi ansabiha, terhadap nasabnya Quraisy. Jadi ahli sekali dalam hal nasabnya masyarakatnya Quraisy. Kemudian tijaratuhu, dagangannya. Tijarahnya Abu Bakar, dia adalah seorang pedagang. Dia adalah saudagar dan dia sudah ke berbagai negara. Ke negeri Syam, kemudian melakukan perjalanan ke berbagai negara, dan modal usahanya ra'su malihi arba'ina alf dirham.
yaitu 40.000 dirham. Dirham itu, 1 dirham itu 10%-nya dinar. Kalau 1 dinar itu misalnya 4 juta, berarti kan dia 400.000 dikali 40.000 sama dengan banyak pokoknya. Nek gitu guys sedawat terus banjir pokoknya. Wa kana yunfiqu mimalihi bisakhain wa karam. Beliau membelanjakan hartanya dengan apa? Dengan penuh kedermawanan, dan itu sangat terlihat sekali di perang Tabuk. Perang Tabuk itu satu-satunya perang yang diumumkan oleh Nabi tujuannya sejak awal. Jadi masih di Madinah nih, masih di Madinah. Nabi sudah mengumumkan kita akan pergi ke Tabuk. Di peperangan-peperangan yang lain, Nabi itu merahasiakan. Ngono yo, sahabat ora ana sing cerewet iki jane arep ning ndi to ora. Sahabat itu Masya Allah, sahabat itu ndelok Nabi begini saja itu enggak berani, nunduk. La yudimun nazar. Jadi pokoknya ikut Nabi ke arah sana. Di tengah perjalanan baru dikasih tahu, ini mau begini mau begitu. Tapi Tabuk beda. Nah, Tabuk beda. Tabuk itu karena apa? Kenapa Nabi kok strategi yang awal tadi ya? Misalnya mau ke sini, dari sini mau ke sini. Ini enggak dikasih tahu. Dikasih tahunya sudah di perjalanan. Itu untuk menjaga rahasia. Di sini kan banyak orang munafik. Lah kok dari sini sudah diumumkan wong munafik numpak jaran moro rene dikandani Kang sampean arep diserang. Kan ketahuan nanti. Tapi kalau di Tabuk beda. Kenapa? Jarak kaduan. Itu 770 sekian mil dari Madinah. Wah, wong munafik rak bakal tekan kono. Cak metu rasa-rasa kok. Karena cuaca panas, sangune sedikit, ngadepake panen. Maka orang itu iki nek tak tinggal mangkat jihad engko tandur aku bosok itu. Ora ono sing panen, ujian. Dan Nabi saat itu menganjurkan para sahabat untuk apa? Untuk menginfakkan hartanya. Maka Umar itu dengan sangat pedenya, hari ini Abu Bakar tidak akan mengalahkan sedekah saya. Karena dia membawa separuh hartanya. Ketika sudah sampai di situ di hadapan Nabi, ternyata Abu Bakar itu membawa seluruh hartanya. Ternyata Abu Bakar membawa seluruh hartanya, Umar nggawa separuh. Maka dia saat itu mengatakan, demi Allah selamanya aku tidak akan pernah bisa mengungguli Abu Bakar. Maka Nabi bertanya kepada Abu Bakar, nek ini kamu kasihkan semua, terus apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Dia menjawab, Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Tapi kita nggak boleh Pak memberikan seluruh harta kita kemudian anak istri nggak ditinggali apa-apa. Loh kok nggak boleh wong Abu Bakar melakukan? Lah apakah iman kita itu seperti imannya Abu Bakar? Apakah imannya anak dan istri kita itu seperti imannya anak istrinya Abu Bakar? Ora kelase ceritanya ngono. Ora kelase. Maka kata Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan sehingga mereka jadi meminta-minta kepada manusia. Tapi yang lebih penting daripada itu, daripada sekedar kecukupan adalah meninggalkan kesolehan untuk anak. Itu yang paling penting adalah kesolehan yang ditinggalkan oleh orang tua. Anaknya dididik jadi anak yang soleh. Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu maudhi'ul ulfati baina qaumihi wa mailil qulub ilaihi. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam kitab Sirah bahwa orang-orang Quraisy itu yuhibbunahu wa ya'lafunahu. Mereka itu cinta dengan Abu Bakar. Wa ya'lafunahu itu cara gampange maknane iki lulut karo Abu Bakar. Jenengan ngerti lulut kan? Kan nyedak nek kucing lulut karo kita, berarti dia nyedak ke kita gitu. Wa ya'tarifuna lahu bil fadlil azim. Mereka mengakui keagungan dan keutamaannya Abu Bakar, akhlak beliau yang mulia.
Wa kanu ya'tunahu wa ya'lafunahu li ghairi wahidin minal amri. Ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, datang kepada Abu Bakar itu li ilmihi, karena ilmunya, tijarahnya, karena akhlaknya yang baik. Nah kemudian salah satu di antara kemuliaan Abu Bakar adalah Ibnu Daghina berkata kepada dia ketika bertemu saat hijrah. Kemudian mengatakan begini, innaka latuzayyinul ashirah. Sesungguhnya engkau benar-benar berbuat baik kepada sanak kerabat. Wa tu'inu 'alan nawaibi, dan membantu orang yang kesusahan. Wa taksibul ma'dum, orang yang tidak punya itu dikasih. Wa taf'alul ma'ruf, engkau berbuat banyak kebajikan. Nah, perkataan ini adalah perkataan, kalimat ini itu kalimatnya Khadijah kepada Rasulullah. Rasulullah ketika pertama kali ketemu dengan Jibril itu kan ketakutan. Wong di dalam gua dipethuki karo makhluk sing urung tahu weruh, ya kan? Makanya Nabi ketakutan. Terus pulang, Nabi itu khawatir bahwa yang menemui Nabi tadi itu ya sebangsa grandong apa genderuwo ngono. Maka aku datang pada istrinya, "Enggak, Mas. Tidak mungkin Allah itu akan membuat engkau celaka terus yang teko itu bangsa halus." Kenapa? Karena engkau berbuat baik pada sanak kerabat. Persis dengan ini, dengan perkataannya Ibnu Daghina kepada Abu Bakar. Engkau berbuat baik pada sanak kerabat, membantu orang yang kesusahan, wong duwe dikai, kemudian berbuat banyak kebajikan. Ini 4 ini adalah perkataannya Khadijah kepada Rasulullah, dan di kemudian hari ini dikatakan oleh seseorang kepada Abu Bakar. Punya sifat yang sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang berikutnya, lam yashrab al-khamra fil jahiliyah. Dia ini tidak pernah minum khamr di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, padahal khamr biasa sekali. Karena ketika Islam datang, khamr enggak langsung serta-merta diharamkan. Pengharaman khamr itu bertahap. Pengharaman khamr bertahap. Yang kemudian tidak boleh mabuk kalau menjelang sholat. Jadi la taqrabus sholata wa antum sukara. Itu yang tahapan kedua atau yang ketiga. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika sedang mabuk. Dan itu dulu ada yang menjadi sebabnya adalah ada sahabat yang sholatnya jamaah, kemudian imamnya mabuk. Waktu itu masih boleh mabuk loh ya. Jadi imamnya mabuk, makmume mabuk. Jamaah al-mabuiyah. Waktu masih boleh. Ini nek ora kena dipotong ana wong lewat, "Oh, oleh toh salat mabuk," kan repot iki. La taqrabus sholata wa antum sukara. Karena apa? Nanti dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Karena kemudian pas mabuk maca kulhu iki ora rampung-rampung. Kulhu maca qul ya ayyuhal kafirun. Wala ana wala antum wala antum wala ana wala ana muter terus. Wong sing ora mabuk kadang muter-muter kok. Apa meneh? Apa meneh mabuk? Nah. Kemudian tidak boleh mabuk ketika menjelang sholat, sehingga orang minum itu diwatesi, diwayahi. Antarane maghrib mbek isya ora ngombe. Cedak wektune. Lah isya pol subuh iki dawa iki. Oh, mabuk lah gitu. Subuh ngantek zuhur rada dawa. Sing penting wayah arep salat wis sadar. Zuhur dengan asar dekat enggak, asar dengan maghrib dekat enggak, sehingga wis dimulai dibatasi. Sampai kemudian ada peristiwa kalau di kitab Adabul Mufrad itu disebutkan bahwa kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas itu
ada para sahabat begitu do ngumpul mabuk. Ono sing diantem nganggo rahang unta. Terluka. Terluka. Jenenge wong mabuk. Ya enggak sadar terhadap apa yang dia lakukan dan apa yang dia ucapkan. Nah, ini sudah habis ya. Kenapa dia kok mengharamkan khamr atas dirinya sendiri? Abu Bakar itu. Begini ceritanya. Karena sudah habis ceritanya minggu depan saja ya. Ini sudah masuk waktu Isya, insya Allah. Kenapa Abu Bakar kok mengharamkan khamr untuk dirinya sendiri? Padahal saat itu bukan aib loh. Saat itu seandainya dia itu minum khamr itu bukan aib. Bukan sebuah aib bagi dirinya. Tapi kenapa diharamkan? Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.